Prabu Siliwangi adalah raja di kerajaan Pajajaran yang memerintah selama 39 tahun, antara tahun 1482 hingga 1521. Subscribe, like, comment, dan share. Prabu Siliwangi bergelar Dewata Prana Sri Baduga Maharaja. Ia bernama asli Jaya Dewata dan mempunyai nama panggilan yaitu Raden Pamanah Rasa. Ia lahir di Kawali Ciamis pada tahun 1401. Prabu Siliwangi adalah putra dari Prabu Dewa Niskala yang merupakan cucu dari Niskala Wastu Kencana. Selama menjadi seorang raja, Prabu Siliwangi dianggap sebagai pemimpin yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan, baik itu sosial, politik, agama, dan budaya. Dalam prasasti batu tulis tercatat, Prabu Siliwangi dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh kemudian disatukan menjadi Kerajaan Sunda yang kini dikenal sebagai Kerajaan Pajajaran. Sementara itu pada Babad Pajajaran disebutkan, Prabu Siliwangi mempunyai beberapa istri, di antaranya adalah Nyai Subang Larang, yang kemudian dikaruniai anak yaitu Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Nyimas Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Namanya yang melegenda dan sosoknya yang tersohor di Nusantara. Bagi masyarakat Sunda, nama Prabu Siliwangi sudah tak asing lagi di telinga. Ia seolah menjadi panutan bagi sebagian masyarakat di Nusantara khususnya di tanah Pasundan. Prabu Siliwangi berpesan kepada masyarakat Pajajaran menjelang akhir masa kerajaannya. Ia memberikan pilihan bagi rakyatnya yang ikut mundur bersamanya. Pesan atau wasiat terakhir Prabu Siliwangi dipercaya oleh sebagian masyarakat Sunda, mempunyai kemiripan dengan peristiwa yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Untuk diketahui, orang terdahulu berbicara dengan tingkat keilmuannya, yang seolah mampu mengetahui peristiwa apa saja yang bisa terjadi ke depannya. Sejatinya pesan dan wasiat orang terdahulu adalah bentuk cinta dan pengorbanan bagi generasi berikutnya. Berikut adalah pesan atau wasiat Prabu Siliwangi menjelang akhir kekuasaannya. Perjalanan kita hanya sampai di sini. Walaupun kalian semua setia padaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini, membuat kalian susah, ikut merasakan miskin dan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti, agar besok lusa, kalian hidup senang kaya raya dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini tapi Pajajaran yang baru yang berdiri oleh perjalanannya waktu. Pilihlah, aku tidak akan melarang, sebab untukku, tidak pantas menjadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Dengarkan yang ingin tetap ikut denganku. Cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. Kalian yang di timur harus tahu, kekuasaan akan turut dengan kalian. Dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Cepat pilihlah oleh kalian semua. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang. Sebab nanti, keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Saudara sedaerah ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam, dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir.
Silahkan pergi dan ingat jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara dengarkanlah. Kota tak akan pernah kalian datangi, yang kalian temui hanya padang yang perlu diolah. Keturunan kalian, kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Apabila ada yang menjadi penguasa tetapi tidak akan mempunyai kekuasaan di tangannya. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu, banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Sebaiknya waspadalah kalian semua. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu saja dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya kepada mereka yang baik budi pekertinya. Apabila aku datang tak akan terlihat, apabila aku berbicara tak akan terdengar. Memang aku akan datang tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Mereka yang mengerti dan satu tujuan. Mereka orang-orang yang mengerti tentang harum sejati juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara tapi memberi ciri dengan wangian. Semenjak hari ini, Pajajaran akan hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba, supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui tapi hanya sebagian saja. Sebab terlanjur dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala, yang rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan pula domba, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui. Tapi akan menemui banyak sejarah dan kejadian di masa kerajaanku dan juga leluhurku. Dengarkanlah wahai kalian semua, yang saat ini memusuhi kita, akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering padahal di pinggir sungai Cibanten yang dijadikan kandang kerbau kosong. Pada saat itu sebuah negara akan pecah oleh kerbau bule, yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Semenjak itu, raja-raja dibelenggu. Kerbau bule memegang kendali, dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Namun segala sesuatunya disediakan. Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri. Banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu keturunan kita banyak yang membuka lahan berharap bisa bercocok tanam, namun mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti. Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara terdengar gemuruh, burung menetaskan telur. Riuh seluruh bumi. Sementara di sini, ramai oleh perang, saling menindas antar sesama. Penyakit bermunculan di sana-sini. Lalu keturunan kita mengamuk tanpa aturan. Banyak yang mati tanpa dosa, jelas-jelas musuh dijadikan teman, yang jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri. Yang bingung semakin bingung. Banyak anak kecil sudah menjadi bapa. Yang mengamuk tambah berkuasa, mengamuk tanpa pandang bulu. Yang putih dihancurkan, yang hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau, sebab banyak yang mengamuk, tidak beda dengan tawon, hanya karena dirusak sarangnya. Seluruh nusa dihancurkan dan dikejar. Tetapi, ada yang menghentikan adalah orang seberang. Amanat dari kisah Prabu Siliwangi adalah tentang sikap kepemimpinan yang bijaksana, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan keberlanjutan budaya dan tradisi. Kisah Prabu Siliwangi mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga harmoni sosial, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan pentingnya menjaga dan mempertahankan warisan budaya dan tradisi agar tidak hilang seiring berjalannya waktu. Prabu Siliwangi dianggap sebagai sosok pahlawan dan raja yang hebat, dan amanatnya mendorong kita untuk menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, dan memiliki keberanian untuk menghadapi setiap rintangan.